Tong poho, subrek, like, komen, jeung bagikan ka babaturan Saria B menang ilmu. Oke geng, kembali lagi dengan Ridwan Project. Di video kali ini Ridwan Project disuruh mengganti slider piece ya di motor PCX. Ini motor PCX 160 ya. Kita akan ganti menggunakan merek Daytona ya slider piece-nya. Di video kali ini kita akan mentutorialkan ya cara pergantiannya. Langkah pertama kita bongkar dulu untuk koper CVT-nya ya. Kita gunakan kunci L5 sama baut T8 ya. Untuk pelepasan baut bagian dalam ya, karena ini bagian dalam kalau menggunakan kunci T dia itu gak masuk ya. Kita gunakan kunci sok sepertinya ya. Dan dibantu menggunakan ini apa ya, ini bekas obeng ya, obeng Amerika tuh. Kita lepas dulu ya untuk ininya, agar kunci sok yang pendeknya dia bisa masuk ke dalam ya. Silahkan lihat videonya ya, seperti ini. Karena dia kalau menggunakan kunci T langsung dia mentok ya ke bagian bodi, bagian pinggirnya ya. Kita lepaskan semuanya untuk bautnya ya. Lalu kita lepas pelan-pelan ya, seperti ini. Hati-hati ya saat pelepasan, karena ini motor orang ya, takutnya lecet ntar. Oke, kita buka untuk bagian puli bagian depan ya. Kita gunakan tracker ya, seperti ini. Dan di sini saya trackernya itu gak masuk ya ke lubangnya, karena lubangnya kegedean. Kita akan gunakan tracker kedua ya. Ini tracker rakitan saya ya. Silahkan simak videonya ya, seperti ini ya. Ya walaupun ini agak bahaya ya untuk pelepasannya, tapi kalau dilakukan secara hati-hati ini bisa ya. Oh iya, untuk pelepasan tadi itu kunci sok 22 ya. Untuk bagian puli bagian depannya ya menggunakan kunci sok 22 dan belakang itu 19 ya. Dan ini untuk slider piece nya sudah goblak ya, ini goblak kendor sama aja ya. Kata si pemilik ini gak enak ya, karena suaranya kayak klotok-klotok gitu ya. Langsung saja kita lakukan penggantiannya. Jangan sampai terbalik ya untuk pemasangannya ya. Untuk bagian segitiga nih ada dua bagian ya. Ini untuk bagian segitiganya itu bagian atas ya, dan bagian huruf. Dan bagian yang ratanya kita simpan di bagian belakang ya, seperti ini. Kita bersihkan dulu ya untuk rumah rollernya sekalian aja ya, mumpung lagi dibuka. Karena kata si pemilik ini rutin servis ya setiap bulan, jadi ini kelihatan bersih banget ya untuk bagian dalam CVT-nya. Oke, kita tambahkan grease ya sedikit saja ya, jangan banyak-banyak agar tidak keausan ya. Untuk bagian bosnya kita pasangkan lagi ya, seperti ini. Untuk pemasangan lorornya ya, ini ada yang rata dan juga ada yang lekuk seperti ini ya. Yang rata kita simpan di bagian bawah seperti ini ya. Kalau ini searah jarum jam ya, lihat video saya ini ya. Nah seperti ini ya. Untuk bagian ratanya kita simpan di bagian ini ya, bagian bawah ya. Kita cek lagi ya untuk pemasangan rollernya, takut ada yang kebalik ya. Oke, kita akan pasangkan lagi ya untuk penutup rollernya. Oke, seperti ini ya.
Oke, kita akan pasangkan lagi ya ke bagian dalam seperti ini ya. Kita pasangkan lagi untuk ininya ya. Kita pasangkan juga untuk ringnya, lalu kita pasangkan lagi untuk bautnya ya. Kita kendorkan dulu ya untuk bagian puli bagian belakangnya ya, agar si penbelnya itu renggang ya, seperti ini. Lalu kita kencangkan ya. Lalu kita gunakan tracker ya, seperti ini ya. Ini walaupun tracker buatan, tapi ini sangat membantu ya. Hati-hati ya saat pengencangannya, agar tidak merusak komponen si motornya ya. Pelan tapi pasti saja ya, dan dirasa-rasa saja. Oke, seperti ini udah kencang ya. Kita bersihkan dulu ya untuk bagian CVT-nya seperti ini. Lanjut kita pasangkan lagi ya untuk bagian bak CVT-nya. Nah, seperti ini ya. Hati-hati saja ya. Lalu kita pasangkan lagi untuk bautnya ya, seperti ini. Kita kencangkan lagi. Lalu untuk bagian pemasangan baut bagian dalamnya seperti di video awal ya. Kita gunakan mata sok yang kecil ya, dan dibantu menggunakan kunci ring pas. Lalu kita pasangkan lagi untuk koper ini ya, CVT-nya. Dan ini sudah lakukan pemasangan ya. Lanjut kita tes dulu. 25 menit. Oke ya, dan ini hasilnya ya. Untuk suaranya ini lumayan halus ya. Ya kayak di awal kata pemilik. Kalau di awal itu agak suara klotok kayak gimana ya gitu. Dan ini sudah normal lagi ya untuk CVT-nya. Oke, segitu dulu ya di video dari Ridwan Project. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, walaupun video seperti apapun, kalian harus suka ya. Oke, jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like, subscribe, komen, share, dan juga bagikan ya ke teman-teman kalian, agar channel saya ini berkembang ya, gak mentok sana dan gak setuk di situ-situ terus ya. Atur nuhun.